Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan, nama saya Fidelia Azranisa Ramadhani dengan NIM 25010222650. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Teori Pembelajaran Abad 21 yang diampu oleh Pak Nazil. Nah, jadi hari ini saya mau menjelaskan tentang teori humanistik. Apa sih itu teori humanistik? Jadi teori humanistik ini adalah menekankan proses belajar yang bukan hanya soal hasil akademik gitu, tetapi juga tentang pengembangan kepribadian, emosi, dan berpotensi diri. Kemudian fokusnya itu pada bagaimana peserta didik itu memahami diri sendiri dan menjadi manusia seutuhnya. Jadi teori ini tuh berfokus pada bagaimana proses belajar yang bisa membuat seseorang itu berkembang menjadi manusia seutuhnya. Dan ini tuh bukan cuma soal nilai aja atau hasil akademik aja gitu, tetapi dengan emosional seperti itu, dengan perasaan peserta didik seperti itu. Kemudian, tokoh utamanya ada Abraham Maslow dan Carl Rogers. Jadi, ada dua tokoh penting di sini. Yang pertama ada Abraham Maslow, yaitu eh, teori hierarki kebutuhan belajar efektif jika kebutuhan dasar itu mencakup fisik, aman, sosial, dan penghargaan yang terpenuhi. Kemudian dari Carl Rogers, yaitu student centered learning, yaitu guru berperan sebagai fasilitator bukan pengendali, serta belajar akan optimal jika siswa merasa diterima, aman, dan bebas berekspektasi. Uh, nah, kemudian di sini ada prinsip-prinsipnya, yaitu prinsip utama yang pertama ada belajar adalah proses personal dan bermakna. Kemudian yang kedua, ada siswa harus aktif dan sadar akan tujuannya sendiri. Kemudian yang ketiga ada suasana belajar harus hangat dan mendukung. Kemudian keempat, fokus pada pertumbuhan emosional dan spiritual selain akademik. Kemudian yang kelima, ada pengalaman belajar yang harus relevan dengan kehidupan nyata. Jadi, beberapa prinsip utama teori humanistik ini, apa ya, bukan cuman otaknya aja yang berkembang gitu, tetapi juga perasaan dan spiritualnya itu juga berkembang. Kemudian, tujuan humanistik. Yang pertama yaitu mengembangkan kesadaran diri dan potensi individu. Kemudian yang kedua ada membentuk rasa tanggung jawab, empati, dan kebebasan berpikir. Kemudian yang ketiga ada menumbuhkan motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri gitu. Jadi belajarnya seseorang itu mau belajar itu atas kemauannya sendiri gitu, dari dorongan dorongan dari dalam diri. Kemudian, yang keempat, ada membantu siswa menjadi manusia utuh dan berkarakter. Nah, di sini ada peran guru dan siswa. Peran guru di sini, yang pertama ada sebagai fasilitator dan motivator, bukan pusat informasi. Kemudian, ada menciptakan suasana belajar yang aman, terbuka, dan menghargai perbedaan. Kemudian yang ketiga, ada memberi kebebasan dan dukungan emosional pada siswa. Kemudian yang terakhir, ada membantu siswa menemukan makna dari pengalaman belajarnya. Nah, jadi siswa itu harus aktif dan tanggung jawab dengan proses belajarnya sendiri. Kemudian mereka juga belajar seperti mengenali potensi dan kebutuhan diri, serta belajar karena dorongan tuh dari dalam dan bukan karena mau disuruh seperti itu. Dan intinya siswa itu di sini diajak untuk menjadi manusia yang seutuhnya gitu, seutuhnya untuk mereka itu mau belajar seperti itu. Belajar dari dalam sendiri, dari kemauan diri sendiri. Kemudian di sini ada peran siswa, yaitu yang pertama aktif dalam proses pembelajaran, kemudian mengenali diri sendiri dan potensinya. Kemudian yang ketiga ada belajar karena dari diri sendiri yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang terakhir ada terbuka terhadap pengalaman baru. Nah, contoh-contoh penerapannya di sini saya mengambil beberapa, yaitu yang pertama ada diskusi reflektif tentang pengalaman pribadi, kemudian yang kedua ada konseling atau bimbingan pengembangan pribadi,
Kemudian yang ketiga ada proyek yang menumbuhkan empati sosial. Yang keempat ada pembelajaran berbasis minat dan bakat siswa. Yang terakhir yaitu guru memberikan feedback yang membangun dan bukan hukuman. Jadi belajar itu terasa lebih personal dan bermakna. Dan saya juga punya pengalaman individu ketika saya SMA dulu. Jadi guru saya ini dulu itu guru saya ini bukan punya dua kepribadian, cuman tuh memang gurunya ini tegas, kadang-kadang tegas dan kadang-kadang tuh enjoy kayak gitu loh. Nah, jadi ada teman saya, dia itu bener-bener nggak suka bahasa Inggris gitu. Kebetulan guru saya ini guru bahasa Inggris yang saya mau ceritakan. Nah, jadi teman saya tuh bener-bener nggak suka bahasa Inggris gitu. Nah, tapi kemudian karena gurunya itu having fun dengan cara mengajarnya dia yang nggak ngebosenin dan santai seperti itu dan nggak pernah ngejudge murid-muridnya, kayak malah kalau misalkan kita salah itu kayak nggak apa-apa gitu, jawaban nggak ada yang salah gitu, asalkan mereka mau mencoba gitu. Jadi kita kayak rasanya percaya diri gitu. Jadi teman saya ini walaupun dia nggak suka pelajaran bahasa Inggris, tapi itu dia itu benar-benar semangat buat masuk ke kelas bahasa Inggris dan mencoba untuk belajar dan memahami apa yang guru saya ajarkan. Karena guru saya ini maksudnya beliau ini orangnya terkenal kadang itu galak, kadang-kadang baik gitu, ramah kepada kami gitu. Nah, tapi itu kayak teman saya ini benar-benar kayak mau belajar dan berusaha karena wah, gurunya ini enak ya gitu, aku mau masuk kelas gitu. Jadi ada dorongan dari dalam diri sendiri gitu loh. Jadi ada dorongan dari dianya sendiri seperti itu. Oke, yang terakhir di sini ada kesimpulan, yaitu teori belajar humanistik menekankan bahwa belajar adalah proses menjadi manusia yang lebih baik, bukan sekedar menguasai pengetahuan. Fokus utamanya di sini ada pengembangan diri, makna hidup, dan kebebasan belajar. Oke, di sini ada beberapa sumber yang saya ambil dari Abraham Maslow sendiri, kemudian dari catatan binder saya, dan beberapa dari jurnal. Seperti itu. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.